Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menjalankan aturan mengenai kewajiban uji emisi gas buang untuk kendaraan bermotor yang berada di wilayah Jakarta. Aturan ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020. Pemprov DKI berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan aturan ini. Upaya pengaturan emisi gas buang dimaksudkan untuk mengurangi tingkat polusi di ibu kota. Dinas Lingkungan Hidup DKI sudah berdiskusi dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk melakukan penindakan. Nantinya, pengendara kendaraan bermotor harus bisa menunjukkan surat hasil uji emisi selain STNK dan SIM saat operasi bersama berlangsung. Rencananya, aturan ini akan mulai dilaksanakan pada 24 Januari 2021. Dinas Lingkungan Hidup akan menyerahkan keputusan penindakan kepada pihak kepolisian. Denda besar menanti pengendara jika tidak bisa menunjukkan surat hasil uji emisi atau tetap mengendarai kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Bagi kendaraan roda 2, denda maksimal sebesar Rp250.000, sedangkan kendaraan roda 4 sebesar Rp500.000. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, uji emisi gas buang segera dilaksanakan, hukuman tilang akan diterapkan. Pemerintah Provinsi dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta akan menerapkan Pergub 66 Tahun 2020 mengenai uji emisi gas buang kendaraan bermotor. Artinya, kendaraan pribadi wajib untuk melakukan uji emisi untuk memastikan kelayakan masuk ke wilayah Jakarta. Ancaman tilang pun digaungkan bagi para pemilik kendaraan yang tidak melakukan uji emisi. Dan untuk membahas topik ini, kami sudah terhubung dengan influencer yang juga merupakan pengamat otomotif, Fitra Eri. Selamat siang, Mas Fitra. Selamat siang. Ya, Mas Fitra, ini mulai 24 Januari bulan ini, kendaraan pribadi yang udah berusia di atas 3 tahun ini wajib melakukan uji emisi. Bagaimana Anda melihat kebijakan ini? Oke, Mbak Anggita, melihat uji emisi, kita bisa melihat dari beberapa sisi. Sekarang kita lihat dulu dari filosofi uji emisi sendiri. Uji emisi itu dibuat untuk meningkatkan kualitas udara, untuk meningkatkan standar kesehatan dari masyarakat di daerah tersebut. Dan uji emisi itu sudah lama sekali diberlakukan di negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, bahkan di Asia negara maju itu sudah menjadi satu kewajiban untuk lulus uji emisi sebelum mobil itu dinyatakan layak jalan. Di Indonesia sendiri, seingat saya, wacana uji emisi itu bukan baru sekarang, bukan dari tahun 2020, bahkan sudah dari sekian tahun yang lalu kita pernah dengar uji emisi, ada sertifikat uji emisi, baik mesin bensin maupun mesin diesel. Tapi kan yang permasalahan di negara kita itu adalah pelaksanaannya yang tidak pernah sesuai standar yang benar. Seharusnya seperti apa, Mas? Dilakukan secara profesional. Siapa yang berwenang melakukan uji emisi itu juga ditentukan secara jelas. Kemudian dilakukan secara konsisten. Sekarang kenapa mesti ada wacana ini lagi? Sebenarnya kan uji emisi sudah lama gitu. Tapi sempat berhenti, kita melupakan itu dan sekarang diwacanakan lagi. Uji emisi sangat penting dan sangat baik efeknya. Saya hanya berharap yang sekarang ini benar-benar dilaksanakan secara konsekuen dan dibuat mekanisme yang tidak merepotkan pemilik kendaraan. Baik, nah ini kalau kita lihat peraturan yang nanti akan dicanangkan oleh pemerintah untuk kendaraan pribadi yang berusia di atas 3 tahun. Seperti apa sebenarnya standar dari emisi gas buang dari kendaraan yang ada seperti saat ini? Apa memang mungkin kendaraan yang sudah berusia di atas 3 tahun memang memiliki potensi emisi gas buang yang tinggi? Ya, kalau kita bicara secara teknis, untuk mobil-mobil baru sekarang rata-rata sudah dibuat memenuhi standar emisi di negara-negara maju, jadi memang tidak ada kekhawatiran mengenai emisi gas buang dari kendaraan baru. Yang dikhawatirkan memang setelah 3 tahun, apalagi kebanyakan garansi mobil baru itu adalah 3 tahun, dan setelah 3 tahun kemungkinan mobil itu tidak dirawat di bengkel resmi, yang jadi membingungkan apakah mobil ini masih memenuhi standar emisi seperti pada saat baru atau tidak. Makanya saya rasa wajar kalau memang untuk 3 tahun ke atas harus uji emisi. Dan secara peraturannya memang untuk usia 3 tahun itu kalau di negara-negara lain itu
secara peraturan tuh tidak diharuskan 3 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun harus uji emisi, tapi semua kendaraan yang mau jalan di jalan raya memang harus memenuhi uji emisi. Jadi kalau saya rasa kalau misalnya dipilih 3 tahun ya itu artinya untuk memudahkan orang yang membeli mobil baru, dan untuk mobil yang sudah agak lama dipastikan kadar emisinya itu tidak melebihi yang ditetapkan. Artinya kalau berkaca dari negara yang sudah menerapkan kewajiban uji emisi ini memang tidak harus diterapkan pada kendaraan yang berusia di atas 3 tahun yang Mas. Nah ini berarti kita berbicara mengenai mekanisme dari eksekusi aturan itu sendiri. Tadi Anda sempat mengatakan eksekusi dari wacana melakukan uji emisi gas buang terhadap kendaraan di Jakarta ini memang tidak berkelanjutan. Sebaiknya seperti apa Mas yang mengikuti standar yang sudah diterapkan di negara-negara yang maju? Menurut saya sebaiknya bukan hanya Pemprov berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian, tapi juga berkoordinasi dengan pihak Gaikindo atau pemegang merek dari mobil itu sendiri. Karena yang paling capable sebenarnya untuk menguji setiap merek mobil adalah bengkel resmi dari tiap mobil tersebut. Kalaupun mau dibikin satu lembaga tersendiri, itu harus lembaga yang benar-benar profesional, yang dilengkapi dengan tenaga terlatih dan alat-alat terkini untuk menguji emisi. Jadi kalau misalnya sekarang kita belum punya lembaga yang cukup besar untuk menjangkau seluruh kendaraan di Indonesia, mungkin bisa diajak bengkel resmi untuk menguji emisi tersebut. Dan yang satu lagi, masalahnya kan uji emisi ini berdiri sendiri dan pengeluaran STNK juga berdiri sendiri. Kalau saya berharap kalau memang ini harus diberlakukan, itu terintegrasi dengan pengurusan STNK. Jadi salah satu syarat memperpanjang STNK adalah lulus uji emisi. Jadi setiap tahun itu pasti mobil itu diuji emisi. Bukan mengurus STNK sendiri, kemudian ada uji emisi lagi ketika nanti di razia polisi harus menunjukkan STNK, menunjukkan surat surat lulus uji emisi. Kalau misalnya semua itu, kalau mobil itu sudah layak jalan, sudah lulus uji emisi dan baru bisa memperpanjang STNK, kan akan sangat mudah untuk memeriksanya. Mobil memiliki STNK yang berlaku artinya dia lolos. Dengan melihat dan tentu saja ini juga dibutuhkan konsistensi. Jadi jangan sampai nanti berganti pejabat, berganti pihak berwenangnya, kemudian stop lagi, diganti lagi. Kalau mau direvisi, boleh mungkin direvisi angka dari emisinya, atau detail-detail kecilnya itu nggak apa-apa direvisi. Tapi gambaran besarnya bahwa uji emisi ini diperlukan, itu yang harus berkelanjutan terus dan itu harus dijalankan terus. Kalau misalnya kita nggak mau, masyarakat menganggap ini jadi seperti berita lalu aja gitu. Oh iya, dulu juga ada uji emisi, habis itu nggak ada lagi. Ini ya paling cuma di awal aja, habis itu nggak ada lagi. Artinya jangan sampai timbul tenggelam ya Mas kebijakan ini. Betul sekali. Nah kalau kita lihat Mas, ini aturan ini baru akan diterapkan di wilayah Jakarta dan belum di daerah lainnya. Apakah dengan penerapan aturan ini di Jakarta nantinya akan menjadi standar ambang batas emisi gas buang bagi para produsen kendaraan bermotor? Tentu saja saya pikir sangat beralasan jika dimulai di Jakarta dulu, karena Jakarta adalah penyumbang pembelian mobil dan motor yang terbesar di Indonesia, volume kendaraan juga terbesar di Indonesia, dan rata-rata sistem baru atau peraturan baru itu bisa diuji cobakan dulu di Jakarta, dan ketika memang terbukti efektif itu bisa ke daerah lain. Dan jangan lupa dengan banyaknya industri dan kendaraan bermotor, sudah pasti udara Jakarta ini yang paling tercemar dibandingkan di daerah-daerah lain. Jadi saya rasa wajar saja kalau diterapkannya di Jakarta dulu, ketika efektif baru ke daerah lain. Baik, Mas, ini menarik sekali pembicaraan kita siang ini. Kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.